Melihat bahwa harimau putih Nether dan Ma Hongjun langsung diserang, orang-orang lain di kepala kota ingin menyelamatkan buaya emas, dan sudah terlambat. Harimau putih dan Ma Hongjun dari Dai Mubai dan Zhu Zuqing membentuk serangan sempurna dari langit. Ruang terbuka. Buaya emas yang tumbuh keras juga menjadi sasaran dua serangan mereka. Meskipun ada begitu banyak kerajaan seni bela diri di kepala Jialing Guancheng, perasaan buaya emas benar-benar terisolasi. Perasaan itu tidak luar biasa, dapat dikatakan sangat menyakitkan. Hal pertama yang Golden Buaya tidak harapkan adalah ancaman yang dibawa Ma Hongjun kepadanya. Yang kedua, tidak berharap bahwa orang-orang kuat di Kekaisaran Tiandou bisa menembus garis pertahanan dalam waktu yang singkat. Hal ketiga yang tidak saya duga adalah kekuatan mengerikan dari Nether White Tiger. Pada saat ini, bahkan jika dia diizinkan berurusan dengan Nether White Tiger saja, dia tidak bisa lebih baik, belum lagi Phoenix Dome. Serangan Ma Hongjun sendiri benar-benar tidak cukup untuk membawa terlalu banyak masalah ke buaya emas, tetapi ia tidak perlu mengambil buaya emas, tetapi hanya menghancurkan mundur buaya emas dari udara, memaksanya untuk sudah cukup untuk bertarung dengan Nether White Tiger dalam kasus mewaspadai diri sendiri. Pada titik kritis, buaya emas Douro menunjukkan kekuatannya yang kedua sebagai jiwa kedua Kekaisaran Wuhun, yang merupakan yang kedua setelah ribuan sungai. Saya melihat bahwa sisik tubuhnya didirikan, tubuhnya berayun dengan keras, dan setiap kali ia bergoyang. Membawa lapisan cahaya dan bayangan emas ilusi, Dai Mubai dan Ma Hongjun tidak bisa sepenuhnya mengunci tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar tiba-tiba berbalik, ekor buaya ditemukan ke mulut, menggigit ekornya, membuat seluruh tubuhnya cincin, mengungkapkan sisik yang paling sulit di luar, dan bagian yang relatif rapuh dilindungi di dalamnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh seperti roda panas besar, yang berputar dengan cepat. Dengan cahaya cincin jiwa di tubuh, sebuah bom keras di kepala kota langsung menghantam Ma Hongjun di udara, menghindari kenyataan. Kesemek secara alami lunak. Tidak diragukan lagi, ini adalah serangan yang Golden Alligator berkomitmen penuh untuk diluncurkan. Dia juga memilih metode yang paling benar pada saat paling kritis. Pukulan penuh kekuatan dari gelar tingkat 98 benar-benar mengerikan. Jika Ma Hongjun berkedi pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa kekuatan buaya emas akan segera membuka jarak tertentu. Sementara kerajaan Wuhun lainnya orang-orang kuat juga dapat membantu dalam waktu. Setidaknya buaya emas Doroe tidak lagi harus menanggung serangan Ma Hongjun dan Nether White Tiger. Sangat sulit untuk mematahkannya. Dan jika Ma Hongjun tidak mundur, Hartop, buaya emas Doro juga akan mengandalkan kekuatan tirani untuk memaksanya sebanyak mungkin untuk melarikan diri dari jalan. Tentu saja, dalam kasus itu, ia kemungkinan akan ditangkap oleh Nether White Tiger. Dia sekarang bertaruh, judi Ma Hongjun tidak berani memblokir serangan penuhnya. Selama dia ragu sedikit, maka buaya emas punya peluang. Akankah Ma Hongjun bersembunyi? Dia menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan kepada semua orang di medan perang bahwa 7 tirani Shrek yang mengerikan. Menyaksikan buaya emas bertarung melawannya, hati Ma Hongjun menjerit, 9 nyala api menyemprot, itu bukan semburan luo, tetapi disemprotkan ke tubuhnya sendiri. Api Phoenix benar-benar menyelimuti dirinya sendiri. Pada saat yang sama, sayap Phoenix ditutup, 9 dari mereka semua jatuh ke dalamnya. Seluruh tubuh meringkuk menjadi bola, sulit untuk ragu dan dodge, lalu pukul. Boom, meteor api, yang dibuat oleh 9 Phoenix, langsung terbanting ke langit. Di udara, Ma Hongjun bahkan tidak bisa mempertahankan 9 Phoenix-nya sendiri, dan ia langsung berubah menjadi bentuk manusia, dan mulutnya berdarah. Jelas itu dipukul dengan keras. Api seluruh tubuh bahkan lebih tersebar, dan wajahnya pucat seperti kertas. Namun, cederanya bermanfaat. Pada saat yang sama, Ma Hongjun juga menunjukkan kekuatan terkuat yang bisa ia raih dengan pukulan ini. Buaya emas, yang seperti kapal uap panas, terpaksa berhenti sejenak di udara, dan seluruh tubuh terbungkus api yang berapi-api, sehingga momentum dampaknya menghilang seketika. Pada saat ini, harimau putih Nether telah tiba. Bang! Sebuah cakar besar, kokoh peringkat dalam tubuh buaya Douro. Buaya dari Douro buaya mami cukup besar, tetapi lebih dari 30 meter dan panjang harimau putih yang mati dibandingkan dengan para penyihir kecil. Jangan meremehkan cakar harimau ini, tetapi mengandung kekuatan dari lalat emas yang kuat. Dai Mubai telah terakumulasi untuk waktu yang lama. Bidikan ini diambil, tubuh buaya emas langsung difoto. Tidak berputar. Setengah dari tubuh tertanam di dinding. Berani menyakiti saudaraku. Laozi telah membunuhmu. Suara Dai Mubai meludah di mulut harimau putih. Bola cahaya putih besar tiba-tiba menghantam keluar, dan dia tanpa sengaja berjongkok di buaya emas. Pada saat ini,
Buaya emas adalah pertahanan yang komprehensif. Tabrakan Ma Hongjun sangat menyakitkan baginya, dan ia hanya bisa diserang oleh Dai Mubai. Tidak mungkin baginya untuk menghindari cakar harimau. Dengan tamparan di wajah, buaya emas sudah menatap Venus, dan darahnya langsung dari hidung dan mulut. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah untuk meledakkan semua kekuatan jiwanya yang 90 level dan melindungi tubuhnya dengan teknik jiwanya. Saya melihat sekelompok cahaya putih tiba-tiba meledak di kepala Jia Ling Guancheng. Seluruh kota diledakkan dengan celah besar. Banyak sisik yang pecah terbang di udara. Suara mendengkur buaya emas bahkan jauh dari Jia Ling Guan. Tentara Kekaisaran Pertempuran mendengarnya. Namun, Dai Mubai hanya punya waktu untuk mengeluarkan pukulan ini. Dia tidak punya waktu untuk melihat situasi buaya emas. Dia mengayunkan sosoknya dan menyambut serangan Kekaisaran Wu yang kuat lainnya. Untuk memukul aligator emas dalam 2 serangan berturut-turut, Nether White Tiger telah menderita setidaknya lebih dari 10 serangan, dan serangan Douro telah menyumbang setengah. Pada saat Nether White Tiger dibentuk, peningkatan Ningrongrong akan gagal untuk itu, karena menara kaca Jiubao Ningrongrong tidak dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan kemampuan untuk memperkuat lalat emas hanya dapat mempertahankannya. Karena itu, Dai Mubai telah menderita begitu banyak serangan setelah meluncurkan serangan, dan itu tidak tahan lagi. Tubuh harimau putih Nether telah menjadi ilusi, dan tubuh 30 meter dapat mengandung energi yang sangat besar, tetapi tujuannya sangat jelas. Doro buaya emas malang, pada saat ini telah langsung diledakkan kembali ke bentuk manusia. Ma Hongjun terluka parah, tetapi sengsara, tetapi dibandingkan dengan dia masih baik. Yang kedua, untuk menyembah serigala pada saat ini saya takut dia belum mengalami dalam hidupnya. Seluruh tubuh manusia tertanam di batu karang tembok kota. Yang patah itu adalah sisik tubuh buaya emas. Itu setara dengan daging dan darahnya sendiri. Dia memiliki banyak daging dan darah di tubuhnya, dan mulutnya penuh suap. Darah wajah jelek sampai ekstrim. Itu hanya bisa menjadi napas besar. Anda tahu, semua pukulan tingkat dewa dari harimau putih Nether mengalir padanya. Bagaimana dia bisa merasa lebih baik? Douro buaya emas sendiri telah melewati usia 100 tahun dan menderita serangan seperti itu. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ia secara langsung kehilangan kemampuan bertarungnya, kekuatan roh tirani juga telah melampaui 70%. Ingin pulih, bahkan lebih sulit daripada cedera serius asli daripada Timur. Lagi pula, tahun-tahun tidak memaafkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebagai seorang komandan di medan perang, dia dipukul dengan keras oleh pihak lain begitu dia muncul. Harga yang dibayarkan oleh pihak lain hanya sebatas judul dan itu adalah hit besar. Depresi di jantung lebih menyakitkan daripada cedera. Ada juga alasan untuk darah buaya yang bertarung. Tidak ada keraguan bahwa pemenggalan 6 iblis Rex sangat sukses. Apa yang membuat mata buaya emas terbuka lebar adalah bahwa pria gendut yang telah terluka parah olehnya dan bahkan kembali ke bentuk manusia telah kembali ke tubuh nyata Wu Hun di udara. Dan dari sudut pandang visual, kekuatan itu tampaknya tidak melukai beberapa poin, dan benar-benar terbang turun dari udara. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil. Jangan lupa bahwa 7 monster Shrek adalah asisten ganda. Selain asisten guru jiwa pertama di dunia, mereka juga memiliki guru jiwa sistem makanan pertama di dunia. Meskipun usus ulat kristal sulit dibuat, masing-masing dari 6 monster Shrek dilengkapi dengan satu. Ma Hongjun sangat terpukul, tetapi efek usus ulat kristal sangat kuat, dibuat oleh Oscar setelah memakan lalat emas yang kuat. Langsung mengobati cedera. Dan konsumsi tenaga jiwa Ma Hongjun tidak terlalu banyak, dan respon terhadap cedera ini secara alami tampaknya bukan masalah besar. Namun, keenam monster Shrek yang menyerang Jia Ling Guan tidak semuanya berjalan mulus. Lagi pula, ada terlalu banyak guru jiwa yang kuat di Kekaisaran Wu Hun. Meskipun Oscar memiliki peningkatan Ningrongrong, tetapi ia tidak dapat secara langsung dibantu oleh keterampilan yang kuat seperti Nether White Tiger, tetapi juga mengalami sedikit cedera. Di sisi lain tarian, 4 dari 9 avatarnya langsung hancur, dan 5 lainnya berhasil menghancurkan ke kota, berubah menjadi 5 angka merah dan masing-masing menemukan kontra. Dalam menghadapi gelar Douro, mungkin bukan kemenangan, tetapi di hadapan level jauh lebih rendah dari kontra mereka sendiri. Wu dari tubuh nyata tarian kecil menunjukkan kekuatan teror. Saya melihat 5 kelompok lampu merah meledak pada saat yang sama, langsung ke udara, 5 ledakan 8 paragraf untuk melengkapi momen tersebut. Di depan tarian kecil 96 tingkat, dia memecahkan smash 8 tahap, bahkan jika Tangsan takut untuk mengupas kulitnya. Sedangkan untuk tubuh tarian kecil, itu datang ke kota tanpa ketegangan. Jangan lupa, 2 keterampilan yang kuat dan menyelamatkan jiwa dari tarian kecil,
transfer instan dan tubuh emas yang tak terkalahkan. Hanya tubuh emas yang tak terkalahkan, biarkan dia berdua menyelinap ke Harimau Putih, yang kedua bergegas ke Jia Lingguan, diikuti oleh serangkaian momen yang mempesona dan mempesona. 4 dari 80 tingkat kontra telah diputar leher patah. Ini masih merupakan soft skill, tetapi pada saat ini tarian lembut dari tarian kecil itu sangat berbeda. Ada lapisan cahaya ilusi di sekitar tubuhnya, yang hanya bayangan virtual yang mirip dengan tubuhnya, yang dapat dengan mudah melengkapi soft skill. Judul level soft skill Douro. Penampilan tarian kecil itu tiba-tiba menarik perhatian orang-orang kuat dari Kekaisaran Wuhun. Ketiga tokoh kebaktian itu melintas dan mereka bergegas ke arahnya. Tentu saja, tidak mungkin membiarkan tarian-tarian kecil itu menyebar jauh-jauh. Orang kuat dengan nilai lebih dari 95 naik ke dalam kelompok kontra, dan tidak ada perbedaan antara harimau dan domba. Senyum tipis muncul dari wajah dansa kecil, perubahan sesaat, mundur cepat, dan cahaya merah kecil keluar dari tangannya, jatuh di belakang jiwa tingkat tinggi Kekaisaran Wuhun. Hati-hati. Kerajaan seni bela diri yang telah melihat situasi yang sama hampir berteriak dengan suara berteriak. Kengerian yang dibawa si merah begitu mengejutkan. Pada saat itu, lusinan orang kuat di atas jiwa ST dibunuh olehnya secara instan. Itu benar, yang dari tarian kecil adalah yang kedua dari 3 Buddha dan Tang Lians yang dibuat oleh para dewa. Namun, aksi tarian kecil itu belum berakhir. Salah satu tangannya telah mengeluarkan kemarahan Buddha, dan tangan lainnya telah membalik pergelangan tangan. Sebuah silinder halus telah muncul di genggamannya. Saat berikutnya, sabuk cahaya yang cemerlang dengan warna-warna yang sangat indah, itu muncul di kepala Jia Lingguan Cheng. Apakah itu adalah prajurit Kekaisaran Wuhun di Jia Lingguan atau Kekaisaran Tiandou, yang bertanggung jawab penuh? Mereka telah melihat pemandangan yang aneh. Sinar berbentuk kipas muncul di kepala Jia Lingguan Cheng, seperti layar pembuka merak. Hanya satu orang yang tidak bisa merasakan keindahannya, dan itulah 3 persembahan yang dilarikan ke tarian kecil itu. Burung merak membuka layar dengan kecemerlangan yang indah, dan secara resmi menutupinya. Setelah tarian, penyerang kelompok paling mengerikan di mesin Tangmen dan kegelapan dinasti Tang, dinasti Tang, dinasti Tang, dinasti Tang, dan kengerian dari kengerian yang sama. Tembakan kalajengking merak adalah berbagai benda tersembunyi tipe jarum khusus. Ketika saya melihat gambar, kedua dewa, Titan atau tinggi, terkejut dan bingung. Ini adalah pertama kalinya ditunjukkan di benua Douro ini, dan kekuatannya juga dirilis untuk pertama kalinya. 3 penawaran malang menjadi produk eksperimental. Berbagai jenis suara muncul pada waktu yang hampir bersamaan, bahkan jika itu adalah kekuatan dari 3 persembahan, mustahil untuk menghindar di depan burung merak. Bahkan tarian kecil yang menembak burung hantu merak tidak bisa tidak kagum. Ketakutan dari ketiganya mengirim pertama kalinya untuk menunjukkan keterampilan pertahanan terkuat mereka untuk berurusan dengan. Namun, penyembuh tipe jarum khusus jangkrik merak ini hampir semuanya memiliki efek menghancurkan tubuh yang mati lemas, memakai jarum tulang, jarum guntur, jarum retak, jarum sihir kota, kuku patah, jarum tiran, jarum yin, naga patah jarum, berbagai jarum dibentuk menjadi kombinasi yang sempurna. Menyengat dan menjerit, dan terus-menerus muncul dalam 3 persembahan, tetapi untungnya kelembutannya telah mencapai level 96. Sementara roh pertahanan telah melemahkan kekuatan jarum-jarum ini, daging yang keras telah menjadi yang terakhir. Shields, selesaikan serangan-serangan ini sebanyak mungkin. Namun, serangan dahsyat seperti beracun dan bahan peledak masih menyebabkan 3 penawaran jatuh ke rasa sakit yang luar biasa. Darah seluruh tubuh diserang oleh merak. Pada saat ini, Buddha dan Tang Lian juga meledak di kerumunan. Apa kelas serangan kelompok terkuat? Artinya, bahkan jika Anda tahu kengeriannya, tidak ada kemungkinan untuk menghindar saat menghadapinya. Kekuatan ledakan mengerikan dengan suara siulan keras, kelopak teratai emas menembus tubuh lebih dari 30 kaisar seni bela diri kontra hampir seketika. Yang terkuat dari kelas kontra, pertahanannya jauh lebih kuat daripada jiwa. Tetapi seberapa sulitkah untuk melatih lebih dari 30 kontra? Di depan murka Buddha, Tang Lian, tubuh mereka seperti boneka robek, dan darah ponco besar mekar. Pada saat yang sama, sosok merah ilusi muncul di belakang 3 persembahan, dan tangan kecil yang tampaknya lembut telah tertangkap di leher dari 3 persembahan. Itu adalah tarian kecil. Di bawah serangan merak, 3 persembahan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjaga terhadap serangan tarian kecil. Belum lagi tarian kecil saat ini, di bawah pertumbuhan Ning Rongrong, kekuatan telah melampaui dirinya. Di lutut kanan, ada 3 persembahan di punggung bawah. Saat berikutnya, tubuh orang dewasa sudah hancur oleh tarian kecil.
Orang-orang lain dari 6 monster Shrek tidak harus pergi ke medan perang di sudut ini. Tingkat perbedaannya hampir sama, dikunci oleh tarian lembut tarian kecil, dan tidak ada ruang untuk perlawanan di dinasti Tang sebelum pergantian dewa. Terlebih lagi, hanya ada 3 persembahan yang terluka di bawah belenggu merak, hanya ada 1 akhir dan hanya 1. Tang Hao dan yang lainnya benar-benar terkejut saat ini. 6 persembahan terkuat dari Kekaisaran Wuhun di kota langsung dibunuh oleh Shrek. Ini bukan hanya awal yang sempurna, tetapi juga mempengaruhi seluruh situasi. Pada saat ini, Macan Putih Nether mengeras 2 serangan di bagian atas, dan Ma Hongjun dari langit terjerat dengan 1 serangan, dan hanya 1 dari 6 lelaki kaya yang tersisa. Ini belum lagi bahwa 5 avatar yang tersisa dari tarian kecil itu telah dibungkus dengan judul yang tidak dikuduskan. 6 kesalahan Shrek telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Palu kalajengking besar menemukan yang terakhir untuk ditawarkan, yaitu palu kalajengking dari Tuan Tang Tianzong Tang Xiao. Hanya palu, pria yang terpaksa mundur dengan cepat. Tembakan Tang Xiao, bagaimana dia bisa bertarung beberapa hari? Jenggot besar itu membentuk lingkaran, dan itu adalah 3 segel musuh. Pedang itu melawan jantung debu dan tulang-tulang Luo Guyu bergandengan tangan, tetapi juga mengelilingi keempat gelar Douro. Tentu saja, ini bukan kekuatan penuh Kekaisaran Tiandou. Naga emas yang dibentuk oleh Oscar dan Golden Iron Triangle akhirnya mendarat. Tujuan mereka adalah orang-orang dari pembangkit tenaga listrik tingkat Ra kontra level 80 tingkat. Untuk sesaat, perang pecah dengan sangat cepat. Kekaisaran Tiandou, yang seharusnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tidak hanya tidak ditekan, tetapi juga menduduki beberapa keuntungan. Pada saat ini, pasukan Kekaisaran Tiandou yang tertekan hitam telah mendekati parit. Meskipun longsoran salju tidak dapat melihat situasi pertempuran di kota, yang kuat semua bisa mendarat di kota, cukup untuk melihat bahwa mereka belum menderita. Tidak akan ada masalah setidaknya untuk waktu yang singkat. Meninggikan pedang kaisar, longsoran berteriak, 3 perwira militer, semua tuduhan. Setelah hampir sebulan tenang, pasukan Kekaisaran Tiandou ditempatkan di camp dan tidak menganggur. Selalu ada pengintaian para murid Tangmen Mintang, dan perubahan di benteng Jialingguan berada di bawah kendali. Mereka tentu tahu situasi parit. Oleh karena itu, begitu tentara tiba di parit, 4 resimen kavaleri berkerumun ke depan. Di setiap sisi sadel setiap kavaleri ringan, ada karung pasir yang tergantung di dalamnya, yang diisi dengan kotoran. 1 karung pasir kira-kira 30 pon, dan 2 lainnya 60 pound. Sebagai benteng paling penting dari Kekaisaran Wuhun, parit sebelum Jialingpa secara alami sangat dalam. Bukan masalah besar untuk membuang 60 kg karung pasir. Namun, ketika 4 resimen kavaleri ringan, total 40.000 orang bergiliran membawa karung pasir ke parit, efeknya segera muncul. Meskipun tidak mungkin untuk mengisi seluruh parit, tidak ada masalah dalam mengisi beberapa bagian yang lebar. Di bawah komando Marsekal Goron, pembagian Kekaisaran Tiandou jelas. Setelah kavaleri ringan menyelesaikan pengisian, segera mundur dari kedua sisi dan mengisi ulang pasukan infanteri dan mulai menyeberangi sungai. Pada saat ini, sebagian besar kepala Jialing Guancheng adalah jiwa Kekaisaran Wuhun. Mereka belum lagi medan perang para pemain yang kuat. Para penjaga jiwa tentu saja tidak bisa ditembus, tetapi ada juga kekurangan. Ada jarak tertentu. Bahkan para master jiwa dari kelas 6 dan 7 sulit untuk membuat serangan mereka sangat jauh. Bagaimanapun, teknik jiwa dari hujan meteor Phoenix seperti Ma Hongjun sangat jarang. Bahkan hujan meteor harimau putih dari Dai Mubai hanya dapat dibatasi dalam jarak 100 meter. Karena itu, para guru jiwa ini hanya dapat menyaksikan parit diisi, tetapi tidak ada jalan. Pada saat ini peran mereka bahkan tidak sebagus tentara pemanah yang dibentuk oleh tentara biasa. Bunyi logam menabrak tentara Kekaisaran Tiandou, legiun pertama pasukan perlahan-lahan melepaskan ke sisi-sisi. Hanya 6 korps infanteri berat yang dilindungi di depan seperti perisai. Di belakang mereka dingin dan tak berwajah. Para prajurit khusus yang dipersenjatai dengan kalajengking hitam, mereka telah menciptakan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang ini, membunuh hampir seluruh kerajaan seni bela diri dengan kemampuan manusia yang sama. Ya, mereka adalah ekstensi Tangmen yang dibuat oleh Tang San, Tang Jiajun, dilengkapi dengan Tang Jiajun yang dapat membawa kematian guru jiwa tingkat rendah ke getaran Suge. Bersama dengan Tang Jiajun, ada juga satu-satunya divisi jiwa Kekaisaran Tiandou, di garis depan, itu adalah 4 murid Tangmen. Marshal Goron, yang duduk di gunung tinggi di sebelah longsoran salju, memerintahkan bendera kuning di tangannya. Melihat bendera ini, kedua tim di garis depan Korps Soul Masters Tiandou bergerak. Jumlah total kedua tim ini hanya 300,
tetapi mereka sepenuhnya terdiri dari murid-murid Tangmen. Mereka adalah 150 murid Yutang dan 150 murid Litang. Berdiri di garis depan adalah dua pemilik gereja, Titan dan Burdock. Pada saat ini, para Titan dan anak lembu membakar api kegembiraan mereka tidak bersemangat dengan perang, tetapi bersemangat oleh penjaga pintu yang akhirnya naik ke langit dan akhirnya kembali pada menit terakhir. Sekali waktu, mereka meninggalkan 4 klan sebagai anjing berkabung dan meninggalkan makhluk surgawi. Sekarang sekte dalam divisi jiwa dapat menggertak mereka. Sampai hari itu, Tangsan muncul, mendirikan Tangmen dan menyusun kembali mereka. Bahkan sekarang, para Titan dan Burdock mengingat kembali situasi aslinya dan tidak bisa tidak bersyukur. Pada saat itu, Tangsan menggunakan kekuatan untuk mengesankan mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka bertaruh. Dengan kesempatan Tangsan, 4 gerbang utama akan dikelompokkan kembali. Mereka tidak berharap bahwa suatu hari Tangmen akan mencapai status seperti itu. Sejak Kekaisaran Tiandou datang ke Jialingguan untuk menyelesaikan pertempuran pertama, Tangmen telah menetapkan posisinya yang unik di antara seluruh sejuta pasukan yang kuat, bahkan jika Soul Masters Kekaisaran Tiandou ingin ditekan oleh Tang Jiajun. Selama disebutkan dalam Tangmen, mengacu pada Tang Jiajun, tidak ada yang tidak mengacungkan jempol. Bahkan sebelum perang dimulai, Tangmen telah menjadi gerbang utama di Tiandou, dengan dukungan Kekaisaran, status mereka bahkan melampaui Qibao yang dikacaukan. Semua ini disebabkan oleh keberadaan Tangsan, Raja Lancang, Kaisar, dan Kaisar Tangmen. Jika pada awalnya masih banyak menteri yang tidak mengerti mengapa suku Tang memenangkan begitu banyak penghargaan, maka setelah perang dimulai, semua orang merasa lega. Tangsan kembali, tepat di saat sebelum pertempuran terakhir hari ini, dan dia telah menjadikan Dewa Laut, yaitu Tuhan. Sebagai pembangkit tenaga listrik kelas kontra yang memiliki lebih dari 80 level, para Titan tentu mengenal dewa-dewa 100 level, tetapi pernyataan ini selalu menjadi keberadaan legendaris di hati mereka. Tangsan mengubah legenda ini menjadi kenyataan. Bahkan jika itu awalnya melekat pada 4 leluhur, Tianzong adalah gerbang pertama di dunia, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Pada saat ini, para tetua dan kepala Tangmen ini sangat bangga dengan alis mereka sendiri. Kegembiraan Titan dan Burdock persis seperti apa adanya. 2 murid memiliki total 300 orang. Para murid pengadilan kerajaan ada di depan, dan para murid Litang ada di belakang. Karena hubungan terbaik antara Titan dan Burdock, kerjasama antara murid dan murid pengadilan kerajaan adalah yang paling diam-diam. Mereka tidak begitu mudah untuk maju, meskipun hanya ada 300 orang, tetapi penampilan mereka telah membawa kejutan kuat yang sama ke kedua belah pihak. 150 murid Yutang, masing-masing telah membengkak dalam pembebasan Wuhun, dan kekuatan pertahanan badan raksasa piring sepenuhnya dilepaskan. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka memegang 2 sisi hingga 5 meter dan lebar 2 meter. Pelindung menara raksasa dengan ketebalan lebih dari 1 meter. Bahkan jika perisai menara itu sendiri dilemparkan, para murid Litang terbuat dari paduan khusus, mereka tidak seberat yang terlihat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat, beratnya sendiri juga beberapa ribu pound. Salah satu dari 2 sisi perisai menara ini ada di tangan. Itu seperti keamanan lapis baja. Para murid pengadilan kerajaan itu tinggi, dan dengan kemunculan benda ini, 150 orang, 300 menara dan perisai, meletakkan lapisan pertahanan paling kokoh di depan barisan. Kau tahu, perisai menara di tangan mereka adalah yang terbaik. Infanteri berat juga membutuhkan 10 orang untuk bergerak. Tidak diragukan lagi, dengan perisai menara khusus yang diciptakan oleh para murid yang kuat ini, pertahanan para murid istana kerajaan telah ditingkatkan ke intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan guru jiwa tingkat tinggi ingin menghancurkan pertahanan mereka. Itu tidak mudah. Adapun metode serangan seperti busur dan panah, itu benar-benar diabaikan. Semakin kuat masih di belakang, kekuatan para murid pengadilan kerajaan besar, tetapi kemampuan utama mereka di pertahanan, kekuatan sebenarnya masih di belakang. 150 murid Litang dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok murid Litang lebih dari 40 orang, mereka tidak terlihat ketika pasukan berbaris. Pada saat ini, mereka terpisah dari pertempuran dan berteriak pada saat yang sama. Lebih dari 40 orang di masing-masing kelompok mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, senjata pengepungan besar menghantam palu kota. Dalam keadaan normal, palu pengepungan yang digunakan dalam perang dimuat oleh kendaraan tabrakan khusus, tetapi palu yang mereka ambil benar-benar tenaga manusia. Namun, selama Anda melihat lebih dekat pada palu, Anda dapat memahami mengapa Anda membutuhkan tenaga untuk bergerak, dan lebih dari 40 murid Li Gong untuk mendukung. Palu tabrakan itu sendiri dibangun oleh sejumlah besar kayu besi milenium, dan roti luar ditutupi dengan lapisan besi. Sepertiga pertama sepenuhnya terbuat dari besi.
Seluruh palu tabrakan memiliki panjang 100 meter dan diameter lebih dari 5 meter. Apakah 3 Dewi Laut Dewa di Tang 3 tidak berat? Salah satu palu tabrakan di sini setara dengan berat Dewa Laut Trident 5 tangan, yang lebih dari 500.000 jin. Bahkan di ranah pembagian jiwa, saya khawatir hanya orang-orang yang memiliki kekuatan pada tahun yang sama yang dapat menggunakan palu tabrakan yang mengerikan ini dalam kasus spesialisasi dalam kekuatan atribut tunggal. Berat ini, di mana beban yang bisa dimuat oleh si tikar? Keempat palu yang menghancurkan tidak sepenuhnya selesai ketika tentara kerajaan Tiandou dibuka. Itu disampaikan setengah bulan yang lalu. Para murid Litang secara pribadi naik ke medan perang. Jika mereka mengubah prajurit biasa, mereka akan saya tidak tahu berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya material yang saya butuhkan untuk membuat 4 orang besar ini. Ketika keempat palu yang dihancurkan terbanting ke bahu oleh murid-murid Litang dan secara resmi muncul di medan perang, jiwa-jiwa kekaisaran Wuhun di kepala kota benteng Jialingguan sudah tertegun. Benda ini, apakah tenaga ini bisa bermain? Murid-murid Litang terbukti seperti semua orang dengan tindakan-tindakan praktis. Murid-murid istana kerajaan cepat-cepat berpencar dan mendatangi murid-murid Litang. Perisai menara di tangan mereka didirikan di atas kepala dan murid-murid Litang sepenuhnya tertutup. Adapun tempat di mana palu mengenai kota, tidak perlu ada penutup. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan menghancurkannya. Meskipun bahan benda ini bukan bagian atas, tetapi berat 500.000 jin itu begitu mudah dihancurkan? Perlu diketahui bahwa kayu besi itu sendiri tidak hanya berat baja, tetapi juga lebih keras dari baja biasa. Jika bukan untuk kekaisaran Tiandou bahwa ada provinsi yang kaya akan kayu besi semacam ini, Tangmen mendapat dukungan penuh dari kekaisaran Tiandou, dan itu benar-benar tidak dapat membuat hal ini. Untuk 4 palu besar, pandai besi yang dimobilisasi oleh kekaisaran Tiandou adalah sebanyak 10.000 orang. Dan mereka dipersatukan oleh Tangmen Litang. Yang dibutuhkan benda ini adalah berat dan kekuatan. Tidak perlu sama sekali, pandai besi biasa bisa melakukannya. Ketika perisai menara ada di udara, ke-300 orang itu segera dibagi menjadi 4 kelompok. Mereka menginjak batu pasir yang sebelumnya melapisi parit dan dengan cepat bergegas menuju benteng Jialingguan. Pada saat yang sama, Tang Jiajun dan Soul Masters kekaisaran Tiandou juga bertindak pada saat yang sama. Dan mereka memulai serangan jarak jauh seperti gelombang di rambut kota Jialingguan. Jelas, mereka harus melindungi murid Tangmen yang berusia 300 tahun. Tentu saja, serangan pasukan kekaisaran Tiandou jauh lebih dari ini. Dalam urutan infanteri, 6 pemanah penuh dan tentara disampul infanteri lapis baja berat turun ke parit, menekuk busur dan mengambil panah, di samping saingan kuat dari kedua sisi kota. Sebagai bagian dari tembok kota, 60.000 pemanah mulai menembakkan liputan tanpa pandang bulu di kota Jialingguan dan Jialingguan. Bahkan ketika Tangsan mengalahkan Bibi Dong, pasukan kerajaan Tiandou tidak begitu ganas. Dalam Perang Dunia Pertama hari ini, longsoran salju tidak tahu bahwa Tangsan dapat kembali tepat waktu. Oleh karena itu, pasukan hari ini telah memainkan semua kartu kekaisaran Tiandou. Jutaan guru laki-laki, dan itu sangat mudah untuk dihadapi. Kekaisaran Tiandou telah ada di daratan Douro selama bertahun-tahun, dan warisannya sangat kuat. Apa perbandingan antara negara yang baru didirikan di Kekaisaran Wuhun? Di masa lalu, Kekaisaran Tiandou membiarkannya pergi ke berbagai kerajaan dan kerajaan di bawah yurisdiksinya, terutama di hadapan kuil Wuhun. Jadi saya tidak mengemasnya. Sampai sekarang, raksasa di Kekaisaran hari ini benar-benar menunjukkan kekuatannya. Perang ini hampir sepenuhnya dinyalakan pada saat ini, dan seluruh medan perang menjadi panas. Panah yang tak terhitung turun dari langit. Bagi Tuan Jiwa, putaran penembakan tentu saja tidak ada apa-apanya, tetapi itu tidak dapat dihentikan tanpa perbedaan. Menembak. Sulit untuk menyakiti mereka, tetapi pelecehan sudah cukup. Selain itu, lebih banyak vektor aliran jatuh langsung ke Jialingguan Cheng. Para prajurit kekaisaran Wushu yang tidak punya persiapan tiba-tiba jatuh, dan sejumlah besar tentara jatuh seperti gandum. Ketika mereka mengatur kembali formasi mereka untuk mengatasi panah yang turun dari langit, sudah ada ribuan korban.